Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menulis dan memperagakan teks prosedur. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur ya. Ibu harap kalian masih ingat karena materi tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Kedua, kalian diharapkan dapat memperagakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan juga isi. Nah, materi yang pertama adalah menulis teks prosedur. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam menulis teks prosedur? Nah, di sini ada 7 langkah untuk menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang akan dituliskan di dalam teks prosedur. Jadi kalian tentukan terlebih dahulu topiknya apa ya. Apa sih topik? Topik itu pokok atau bahan pembicaraan yang akan kalian angkat di dalam tulisan kalian ya. Yang harus diingat di sini adalah teks prosedur itu kan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama teks prosedur cara membuat sesuatu, kemudian teks prosedur melakukan sesuatu, dan teks prosedur cara memainkan atau menggunakan sesuatu. Pertama kalian pilih terlebih dahulu mau menulis teks prosedur yang mana. Misalnya kalian ingin menulis teks prosedur cara membuat sesuatu. Lalu kalian tentukan lagi apa yang akan kalian tulis ya, membuat apa. Misalnya kalian ingin membuat masakan tradisional seperti kerak telur ya. Jadi sudah kalian tentukan tuh ya, ingin menulis teks prosedur cara membuat kerak telur seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Kalau tadi kalian sudah tentukan topiknya, ya misalnya sudah memilih ingin menulis teks prosedur cara membuat kerak telur, ya lalu kalian amati. Ya, bagaimana mengamatinya? Bisa mengamati secara langsung, bisa juga mengamati melalui media, bisa media televisi atau media sosial lain. Ya, misalnya melalui YouTube. Nah, sekarang kan kalian bisa mendapatkan informasi apa saja ya dari YouTube. Nah, kalian bisa mencari atau mengamati cara membuat kerak telur misalnya melalui YouTube. Atau jika kalian ingin menulis teks prosedur cara membuat layang-layang, ya bisa kalian amati secara langsung jika ada anggota keluarga kalian yang bisa membuat layang-layang misalnya. Jadi kalian amati secara langsung bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, kemudian alat-alat apa saja yang digunakan, dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, langkah yang ketiga ya, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Nah, pada tujuan teks prosedur ya biasanya menyebutkan apa yang akan dibuat dan juga apa yang akan dilakukan. Jadi pada langkah yang ketiga ini secara tidak langsung kalian sudah mulai menulis kerangka karangan atau kerangka teks prosedurnya. Ya, tuliskan dulu tujuannya. Kalau tadi topiknya sudah ditentukan, sudah tahu ingin menulis teks prosedur apa, nah dituliskanlah pada bagian tujuan teks prosedur. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah mencari data tentang topik yang akan ditulis. Kalau tadi topiknya sudah ditentukan, kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik tersebut. Ya, bisa melalui buku. Banyak sekali buku-buku yang bisa kalian baca ya, yang memuat informasi tentang topik yang kalian inginkan. Misalnya kan tadi kalian ingin membuat atau menulis teks prosedur cara membuat kerak telur. Nah, bisa kalian cari buku resep seperti itu. Kan di sana terdapat bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya, lalu cara pembuatannya. Kemudian bisa juga kalian cari informasi atau data melalui internet. Namun ingat, kalau kalian ingin mencari data melalui internet, harus kalian koreksi atau kalian saring lagi informasinya ya. Lalu langkah yang kelima adalah mencatat alat dan bahan yang digunakan. Nah, kalau tadi kalian sudah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, lalu kalian catat tuh alatnya apa saja yang digunakan, kemudian bahan-bahannya apa saja yang diperlukan, begitu ya. Kemudian langkah yang keenam,
mencatat langkah-langkah secara sistematis. Ingat, dalam menulis teks prosedur, langkah-langkahnya harus berurutan ya, atau sistematis, atau harus secara kronologis dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, langkah yang terakhir adalah menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Kalau tadi kerangkanya sudah jadi, tinggal kalian kembangkan pada langkah yang ketujuh ini. Tinggal dikembangkan kerangkanya menjadi sebuah teks prosedur yang padu dan lengkap. Nah, selanjutnya, bagaimanakah cara menulis teks prosedur? Nah, di sini, kalau kalian ingin menulis teks prosedur, kalian harus memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Ya, di sini Ibu ingatkan lagi, struktur teks prosedur ya, bisa diawali dengan judul. Nah, judul ini dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat. Kalau kalian ingin menulis teks prosedur cara membuat sesuatu, jadi dituliskan apa yang ingin kalian buat pada bagian judul. Kemudian judul juga dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Ya, kalau teks prosedur yang kalian tulis adalah teks prosedur cara melakukan atau cara menggunakan sesuatu. Kemudian struktur berikutnya adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi setelah judul ada tujuan ya. Nah, tujuan ini dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan. Ya, bisa berupa pernyataan, kemudian bisa juga berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan. Nah, intinya pada struktur tujuan ini biasanya menyebutkan apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan. Nah, pada bagian tujuan ini juga penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Nah, dengan menggunakan pilihan kata yang menarik tentunya, seperti mudah, kemudian bermanfaat, menyehatkan, ya kan? Kemudian mudah untuk dilakukan, murah. Nah, seperti itu kata-kata yang bisa menarik perhatian pembaca. Nah, jangan sampai pada bagian tujuan ini penulis menuliskan kata-kata yang maknanya negatif ya, seperti sulit untuk dilakukan atau sulit untuk dibuat, kemudian juga akan memakan waktu yang lama. Nah, hindari menggunakan kata-kata yang maknanya negatif seperti itu ya ketika kalian menulis tujuan. Kemudian struktur berikutnya adalah bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Nah, bahan dan alat ini dapat berupa daftar rincian bahan atau alat. Jadi berupa rincian ya, biasanya diberikan nomor urut dari nomor 1 sampai nomor sekian misalnya. Kemudian bisa juga berupa paragraf yang menjelaskan bahan dan alat yang digunakan. Jadi bisa juga dalam bentuk paragraf penulisan bahan dan alatnya. Nah, pada teks prosedur tertentu, misalnya teks prosedur cara melakukan sesuatu, itu tidak diperlukan bahan dan alat ya. Bahan dan alat biasanya hanya ada pada teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, bahan dan alat ini dirinci sampai ukuran yang akurat ya, karena untuk menghasilkan produk yang baik begitu. Nah, struktur berikutnya adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Nah, bisa juga berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menyatakan urutan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menyatakan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah itu. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur ini Ibu ingatkan lagi bisa disajikan dalam dua pilihan ya. Yang pertama bisa disajikan dalam bentuk penomoran ya, dengan diberikan nomor urut dari atas ke bawah. Bisa juga disajikan dalam bentuk paragraf. Nah, kalau disajikan dalam bentuk paragraf biasanya diawali dengan kata-kata yang menyatakan urutan seperti yang bisa kalian lihat di layar, yaitu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, struktur yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini sifatnya opsional. Bisa ada, bisa tidak di dalam teks prosedur. Biasanya penutup ini berupa simpulan ya. Nah, di bagian penutup juga biasanya menuliskan ucapan selamat seperti selamat mencoba, selamat menikmati, selamat berkreasi, atau berupa kata-kata yang bisa memotivasi pembaca untuk
membuat atau melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, demikian struktur dalam teks prosedur. Berikutnya, materi berikutnya adalah memperagakan teks prosedur secara lisan. Nah, kalau kalian sudah menulis teks prosedurnya, kalian bisa lebih mudah untuk memperagakan teks prosedur seperti seorang pemandu memasak atau pemandu senam yang sedang menyajikan cara membuat sesuatu atau cara menggunakan suatu alat. Nah, berikut ini akan Ibu tayangkan contoh video memperagakan teks prosedur secara lisan. Ya, Ibu harap kalian simak dengan baik ya, agar kalian lebih paham bagaimana sih memperagakan teks prosedur secara lisan. Ya, silakan dilihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan membuat dessert, yaitu buko pandan. Nah, buko pandan merupakan hidangan penutup atau dessert yang terbuat dari campuran daging kelapa, kemudian agar-agar pandan, nata de coco, dan juga susu. Nah, buko pandan merupakan sajian favorit keluarga di rumah ya. Nah, pembuatannya juga sangat mudah. Berikut cara membuat buko pandan. Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan yaitu agar-agar pandan yang sudah jadi seperti ini ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat agar-agar pandan ini adalah 2 buah agar-agar swallow warna hijau, kemudian 1 lembar daun pandan, kemudian 4 sendok makan gula pasir, lalu 700 ml air putih dan 700 ml air kelapa. Ya, sudah jadi seperti ini dan dipotong-potong dadu ya. Kemudian bahan yang kedua adalah 1 kaleng susu evaporasi. Selanjutnya 4 sendok makan Faber cream yang sudah dilarutkan seperti ini ya. Berikutnya adalah keju yang sudah diparut ya, 80 gram keju yang sudah diparut. Kemudian 450 gram nata de coco yang sudah ditiriskan airnya ya, jadi yang dipakai hanya dagingnya saja. Lalu 1 buah kelapa dagingnya saja yang dipakai ya, dan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong seperti ini. Satu lagi ini susu kental manis ya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama wadah besar seperti ini ya, atau mangkuk yang besar seperti ini. Kemudian ada sendok es atau sendok sayur, kemudian 1 sendok makan, lalu ada tempat agar-agar seperti ini. Kemudian ada 1 gelas kecil, ada 3 buah mangkuk ukuran sedang, kemudian ada 1 piring kecil ya, lalu ada dessert box seperti ini ya. Nah, langkah-langkahnya pertama ya, kita masukkan semua agar-agar yang sudah dipotong dadu seperti ini. Selanjutnya masukkan daging nata de coco yang sudah ditiriskan airnya. Lalu masukkan daging kelapa yang sudah dipotong dadu seperti ini. Berikutnya masukkan susu evaporasi, 1 kaleng susu evaporasi ke dalam wadah. Selanjutnya masukkan keju yang sudah diparut
contoh video memperagakan teks prosedur yang tadi sudah Ibu tayangkan. Semoga kalian menjadi lebih paham ya tentang bagaimana sih cara memperagakan teks prosedur secara lisan. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai menulis dan memperagakan teks prosedur secara lisan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.